channel Nova Paramata. Hari ini ngobrol bersama Denny Diatmika, teman dari kecil. Teman saudari TK. Pisah SMA aja. SD pisah juga, SMP bareng, kuliah. Gimana dan masa depan seperti yang dibayangkan? Gimana ya? Cukup lumayan. Belum yang ada titik jelas, tapi belum jelas sekali. Ya, maksudnya kan tamat dari kuliah, masa depan udah terbayang-bayang setelah menjalani kehidupan yang begitu keras. Ada ekspektasi yang kurang atau yang berlebihan menurut ini masa depannya sekarang? Artinya perjalanan setelah kuliah. Perjalanan setelah kuliah ya lumayan mengejutkan karena terlalu jauh dari ilmu yang dipelajari semasa kuliah, lanjut dengan pekerjaan yang sebelum ini lumayan masih dipakai ilmunya. Setelah ditarik ke pekerjaan yang sekarang, lumayan nggak berguna ilmu kuliah yang dipelajari selama bertahun-tahun, sama sekali nggak terpakai. Berarti di kontraktor masih ya? Masih kayak jadi side job. Kalau ada beberapa teman yang minta bantuan ya diusahakan dibantu, tapi kalau nggak bisa ya gimana, ilmu juga lumayan nggak terlalu tinggi ya, jadi gimana, tapi palingan bantu-bantu buat mati gitu lah. Berarti jauh dari ekspektasi ya masa depan. Lumayan sangat jauh. Kurang lebih ada sekitar berapa tahun kita nggak cuma artinya ngobrol-ngobrol seperti dulu ya. Dulu kan hampir tiap hari ya. Ya tiap hari kan kita tongkrongan dulu kan, kita satu tempat tinggal di bar juga. Setelah tamat mungkin kita menjalani ya kerjaan masing-masing lah, sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Nah itulah kira-kira. Berarti sekarang kerjaan ini fokus di bagian bidang Masih di biro jasa aja, masih di pengurusan biro jasa, di bidang jasa kontraktor juga masih bantu-bantu Bang aja. Pak Dobrak. Nah, kebetulan juga beliau juga salah satu guru yang mengajari beberapa hal di bidang lapangan. kontraktornya bidang apa nih? Kontraktor bidang pembangunan. Oh, dari desain. Desain cuma ala kadarnya, yang penting yang order suka kerjakan, kalau enggak ya isi. Yang penting deal, yang penting kan uang. Oh, sekarang apa harus uang ya? Iya, jual uang. Berarti nggak ngambil kerjaan yang nggak berguna lagi ya? Nggak terlalu. Untuk di pengurusan Banjar masih kan? Banyak masih, sebenarnya masih sampai Desember, tapi karena ada terbentur status nanti beberapa bulan lagi mungkin akan diserah terimakan ke adik-adik yang lain. Tapi tetap kita tetap di gini kan, tetap ngawasi aja, tetap kita lihat-lihat aja. Kalau butuh bantuan ya kita bantu, kalau kita bisa, kalau enggak ya. Berarti pergantian pengurus apa wakilnya yang jadi? Harusnya wakil naik, tapi karena kesepakatannya kalau ketua nonaktif, wakil juga harus nonaktif, ya udah. Berarti harus diganti semua pengurusan. Dan memang harusnya diganti dari 2019. Tapi karena apa? Tepatan di 2019 ada salah satu pemuda kita yang menikah, ya kita undur sampai tahun depan. Dan kesepakatan dari pemuda juga seperti itu. Ganti status jadi non lajang. Non lajang, double, dari single menjadi double, ganda campuran. Udah siap deh? Siap nggak siap ya siap. Hal yang memutuskan Denny untuk mengambil langkah itu yang paling besar apa? Kan sebenarnya Denny bisa aja tahun lalu atau tahun depan untuk memutuskan sekarang. Hal yang paling besar
memutuskan harus sekarang? Karena udah yakin. Kalau kita bicara tentang kesiapan, saya rasa saya belum siap untuk menjalin hal yang lebih serius. Tapi kalau kita tunggu kesiapan sampai umur 35 pun, saya rasa saya belum siap. Tapi ya, itu salah satu faktor yang penting. Tapi bukan itu penentu menurut saya. Kalau menurut saya ya, pasangan yang saya ajak sekarang sudah klop, ya kenapa harus tunggu? Masalah pelajaran karakter kan bisa kita pelajari nanti. Setelah seiring jalannya waktu kita selalu melengkapi. Gimana? Yang jelas kenyamanan ya. Ya. Kenyamanan dengan pasangan sebenarnya susah dicari ya. Yang mau nyoba ngerti kita dan coba memahami apa yang kita ingin ya. Itu susah ya. Susah. Sangat susah dapetin pasangan ya dari pengalaman lah kan ya, sama-sama masing-masing punya pengalaman yang berbeda. Sebenarnya kan masa lalu kita sebagai menjadikan pelajaran lah untuk menjalin sama pasangan, tapi ada beberapa orang yang punya masa lalunya karena apa tapi menjalin masa depan masih aja gitu deh. Ada mungkin karakter orang yang berbeda. Tapi kalau saya pribadi untuk lanjut dari masa lalu ke masa depan, saya kasih jeda untuk diri saya sendiri untuk introspeksi. Karena kalau misalkan ada masalah di masa lalu, itu bukan salah, itu kita nggak bisa nyalahin satu pihak aja. Yang itu juga kayak gimana ya? Salah satunya ya sedikit tidaknya kita juga pasti ada andil untuk mengambil kesalahan itu. Kenapa bisa kejadian itu terjadi kan? Terlepas dari karakter orangnya yang memang seperti itu. Oh, ini makin dewasa gimana? Ya sampai alkohol pasti dewasa. Di tempat pergaulan dia memang Denny sih sebenarnya yang paling ya pemikirannya bisa diajak kompromi lah. Paling dewasa, paling disegani lah. Segani sih enggak. Ingat saya pas gitu deh, pas ada masalah di salah satu event dulu, ingat gak ada yang di pasar Sudirman? Kan kejadiannya saya main di Sudirman, ada kejadian saya ngambil kursi Iya. datang Denny, bubar kalau nggak Denny yang datang tuh nggak bubar Ya, karena timbangannya gini, orang-orang yang kita ajak yang ribut itu sama satu sama lain dari pihak 2 dan pihak ketiga, pihak 1 dan pihak 3, saya anggap saya pihak kedua, yaitu orang-orang yang bakalan kita lihat nanti. Mungkin di saat itu kita bisa emosi, tapi nanti saat kita nggak emosi, kita lihat mereka apa yang akan kita lakukan gitu. Suatu saat kita menutup kemungkinan kita akan ada job bareng mungkin sama mereka, atau mungkin mereka nanti akan menjadi bos, kita menjadi anak buah. Kalau kejadian itu nggak kita damaikan, nanti bakalan berlanjut ke masa depan. Emosi saat itu lumayan racun. Itulah kehebatnya Denny. Kalau Denny udah bilang bubar ya harus bubar. Berarti dan untuk gini dan menyambung ke permasalahan Denny kan udah mau ganti status nih. Kan Denny masih di salah satu event nih, Jengah. Nah kan Denny masih bebannya ya punya istilahnya dulu kita punya impian lah. Kita bangkitkan lagi. Nah untuk Jengahnya gimana caranya gitu? Jengah itu mana ya? Jengah itu sebenarnya pendirinya bukan saya. Saya masuk di Jengah 1 itu ketika udah rapat 2 minggu. Teman-teman udah rapat 2 minggu. Yang saya tahu Jengah itu adalah sebuah kegiatan yang dibentuk oleh sebuah komunitas di Belah Batu. Nama komunitasnya itu Belah Batu Metalhead. Dan pendiri dari Belah Batu Metalhead itu adalah si Aris Fateng dan Samal dan beberapa teman-teman kayak ada Dino di sana, ada Alif, masih banyak. Dan di Jengah 1 itu dulu saya sebenarnya masuk di
divisi si dokumentasi dan publikasi. Tapi karena di rapat ada permasalahan di pengurusan inti atau gimana, saya ditarik ke wakil 1, langsung ditarik ke wakil 1, dan saya ditugasi untuk mengurusan perizinan. Ketuanya masih saat itu diambil oleh ketua komunitas kita, Pateng ketuanya. Karena sebenarnya Jengah itu terbentuk adalah sebuah kalau dibilang event, nggak event juga. Soalnya goal-goalnya Jengah itu bukan dari keuntungan penjualan tiket, tapi di setiap tahun Jengah itu memberikan 3 slot untuk band lokal yang selalu main tanpa ada registrasi. Memang akan ada tahapan bintang tamu, band lokal dan registrasi. Registrasi di Jengah 1 itu lumayan membludak, 25 ya, 25 atau 20-an lumayan lah. Dan band lokal ada 3. Kemudian di Jengah 1 juga kita mulai tanpa tujuan yang kita maksud itu tujuan mencari keuntungan. Kita cuma membuat sebuah acara karena teman-teman dari komunitas Belah Batu ini cuma pengen lihat kenapa sudah terlalu lama di lapangan Belah Batu, di daerah Belah Batu, sudah terlalu lama vakum untuk event-event underground. Rindu underground lah ya. Rindu underground mereka. Dan tercetuslah kegiatan dari Jengah. Kenapa diambil Jengah? Jengah adalah salah satu kata dari legenda ya, legenda Cowboy War kita di Belah Batu, yang bisa dilihat kayak kartunya ada tulisan Jengah. Jengah itu kayak kita apa ya bahasa Indonesia-nya? Jengah apa ya? Kayak istilah kata-kata semangat pembangkit untuk menunjukkan bahwa Belah Batu itu bisa, kita itu bisa. Kayak bahasa Indonesia Jengah juga ya? Mungkin. Jengah. Mungkin. Terus lanjut. Terus ntar lu sebelum lanjut, kan ada tiga band lokal dan slot band lokal. Terus ada gestar, 3 slot band lokal sama registrasi. Gestar ini termasuk band lokal apa band lokal ini band pendukung? Untuk gestar dan band lokal beda. Apa gestar ini dari luar, terus ini beda, gestar beda dari luar. Terus itu ada 3 band pendukung dari slot lokal, terus ada band registrasi. Itu maksudnya apa? Ya gitu. Band lokal itu adalah band yang ada, band indie yang ada di Gianyar. Kita nggak menspesifikkan harus di Belah Batu, tapi ada di Gianyar, di Jengah 1 kalau nggak salah itu Bintang Tinggi masih masuk. Rinca Caca, apa lagi di satu lupa. Pokoknya ada salah satu band apa ya? Ya itulah lagi satu. Biasanya band registrasi. Terus dengan harapan di ketika nanti event Jengah ini ada lagi, mereka itu dipanggil tapi bukan di band lokal lagi, tapi masuk ke gestar. Dan dengan band lokal nanti akan diisi oleh band-band yang lainnya lagi. Itu dah maksud saya. Band lokalnya apa hanya sebagai band pendukung aja atau mereka masuk spesifik gestar gitu. Berarti kan bisa aja band lokal ini, band lokal 3 pendukung beda, gestarnya juga beda kan gitu ya. Band lokal. Terus di Jengah 1 juga sangat banyak dibantu dari teman-temannya Beli Batang, dari Internal Madness, ada Criminal Rescue, ada Kalikamaya. Banyak teman-teman yang bantu Pop juga kalau nggak salah itu ada di Jengah 1. Yang pas di kelihatan ya? Nah itu kenapa di kelihatan, itu sebenarnya gini. Di Pelihatan kita pengurusan izin yang pertama kita selalu utamakan yang ada di tempat kita di Belah Batu. Tapi entah gimana, apakah kita dari panitia yang kurang persiapan, kurang bisa memenuhi syarat di Belah Batu, sampai akhirnya kita dipending. Tapi salahnya kita sebenarnya sudah menentukan tanggal di rapat pertama, tapi tempat belum ada. Jadi kita kejar-kejaran dengan waktu. Mepet hamin 2 minggu atau 3 minggu, kita belum dapat kepastian tempat. Dan kita konsultasi kalau nggak salah dengan Yudi Rinca Caca.
Pateng atau isi sambal antara dua itu yang koordinasi. Dan Green Caca pernah buat acara di GUR Kelihatan kalau nggak salah mereka sebelum Liga 1, dan kita coba koordinasi ke sana dan dibantu oleh Yudi dan teman-teman dari Kelihatan, mutasi Kelihatan. Kita diantar kantor ke tempat Bedeso, Pecalang, dari kepolisian, dan mungkin ada beberapa properti kayak kain kayak apa disumbangkan oleh mereka. Itu support full ya? Itu support full, dan kita juga ada Jaugus yang dari Puri Kelihatan yang lainnya di seberang. Puri Kelihatan yang sangat membantu full dari sana. Nah, sampailah di sana, tapi ada minusnya juga kita melakukan di sana. Kenapa? Karena itu salah satu, itu bukan daerah kita. Yang susahnya itu misalkan kita kurang paku, kurang kayu atau kurang perlengkapan apa, kita harus jauh balik ke Belabatu lagi, baru kita bisa ke sana. Karena di sana kita nggak tahu tempat belinya di mana yang tepat. Dan lagi satu udah gitu, daerah Kelihatan kan lagi macet-macet, main macet, jadi lumayan mengenakan. Tapi untuk acara, keamanan di acara semuanya berjalan dengan lancar. Tiket habis berapa ya? Ingat ya? Lupa berapa ya harga berapa ya? 20, lupa 15 kalau nggak salah. Jengah 1 itu masih 15. Dan memang dari Jengah 1 mendapatkan keuntungan, dan keuntungan nggak ada masuk ke kas. Kita simpan cuma berapa ya? 1 juta atau 2 juta? 1,5 juta, sisanya kita kembalikan ke teman-teman komunitas yang kita ajak dari awal. Kita buat masak kembali, habiskan syukuran lah ya. syukuran balik. Setidaknya nggak minus aja. Yang penting ya, misalnya kan panitia nggak digaji gitu, misalkan ya adalah acara syukuran kecil-kecilan buat mereka. Mereka teman-teman dari komunitas Lobuton Metalhead memang benar-benar yang nggak digaji, mereka sampai libur kerja. Itu yang saya salut teman-teman sebenarnya. Terus lanjut ke Jengah 2 ya? Jengah 2 seperti nama kita Jengah. Kenapa nama komunitas kita Belabatu Metalhead dan kita mengadakan di Kelihatan? Kenapa kita tidak mengadakan di Belabatu? Itu salah satu kata yang selalu ditanya ke orang, ke kita. Terus polemik ya? Ya lumayan polemik. Terus kami dari panitia dan minta persetujuan dari Pateng dan Sambal dan Arta, juga mencoba minta format kepanitiaan yang baru. Kita revisi ulang dari Jengah 1, apa yang kurang, apa yang udah bagus kita masukkan lagi. Jengah 2 yang kurang kita tambahkan. Dan akhirnya yang pertama di Jengah 1 sebelumnya baju merchandise kita jual di akhir. Jadi dia posipan, pokoknya acara selesai baru kita buat baju merchandise. Posipan ya? Posipan. Kemudian saya saat itu ditunjuk oleh Pateng untuk menjadi ketua Jengah 2. Dan hal yang pertama saya lakukan pengurusan izin. Pengurusan yang pertama pengurusan izin di lokasi. Saya komitmen kalau saya nggak dapat di lapangan Belabatu, acara Jengah 2 bakalan batal. Itu yang saya pegang. Terus pengurusan izin segala macam saya coba pertimbangkan mulai ke dinas di kantor desa, mulai ke camat, mulai ke protokol, mulai ke Bendeso adat, dibantu sama Bapak Kian Banyak Kebon. Yang pada waktu itu yang menjabat Pak Kadek Mariadi, Pak Dayabot, bapaknya Baron. Nah, kemudian setelah kita dapat izin izin tempat, kita sambil proses nih. Kalau yang saya pikirkan kalau kita mau mengadakan di lapangan Belabatu, berarti itu kan harus ada penyewaan kucing, stick, sound system juga nggak bisa 5.000, harus 50.000 minimal, 15 lah minimal. Bedeng, serungan, lighting, genset, belum lagi band, belum lagi konsumsi. Pikir ini lumayan. Ini nggak akan habis 10 juta, tapi kan di atas 50 juta. Kalau kita mengandalkan dari sponsor, itu nggak akan bisa nutup juga, karena kita kan masih eventnya
belum continue, belum reguler, kalau ada tuh nggak bisa. Kita nggak bisa gambling ya? Nggak bisa gambling juga. Akhirnya saya berpikir bahwa baju merchandise saya harus jual di depan. Jadi mereka sistemnya pre-order. Dan saya minta dari teman-teman panitia, berapa panitia, saya minta satu panitia menjual 5 baju, minimal 5 baju. Untuk membantu kelangsungan event. Untuk membantu kelangsungan event. Dan di situ juga saya lihat semangat dari teman-teman yang awalnya saya targetkan 5 baju, lumayan mereka bisa menjual 10, paling kecil 10, 15, 20, sampai akhirnya tertutuplah sekitar 70, tercover 70% dari RAB event dari baju. Kemudian masuk sponsor, ya masih kurang sekitar 10%. Kemudian kita mulai rapat teknis, pembagian, kita sudah presentasi di kepolisian, semua sudah kita jalani. Cuma tinggal di sound system kita disupport oleh Smart Kuning. Smart Kuning yang support, dan Pak Ateng juga sangat membantu di Jengah 2. Ateng Komando, Pak Ateng sama siapa sih namanya yang di Honda? Detro dari support Honda di Cokro sangat membantu kita. Banyak sebenarnya Honda itu bantu ya. Lumayan, tenda di support, terus gate lumayan. Semua di support. Uang dapat cash money dapat. Itu Jengah 2 gestarnya Deadly Weapon ya? Deadly Weapon juga. Itu ya satu ya? Satu. Yang dari luar ya, yang dari dalam, yang dari Bali, lumayan ada. Tapi kebanyakan dari band-band yang di Jengah 2. Di Jengah 1 beberapa. Tapi masih dibatasi beberapa band. Untuk di Jengah 2 nya sistem registrasi band masih ada? Wah, sistem registrasi kita ngambil di berapa ya? 15 registrasi, kemudian itu yang pertama registrasi audio, tes CD. Audisi CD, lolos audisi CD, kemudian kita audisi live di studionya Nindon. Alex. Di studionya Nindon. Untuk juri nih deh. Kita kembali ke Jengah 1 nih. Untuk registrasi Jengah 1-nya ada audisi CD nggak ya? Cuma daftar. Berarti lalu Jengah 2-nya lebih belajar lah ya. Belajar, kita sama-sama belajar. Nah, untuk juri di Jengah 2-nya siapa aja? Jengah 2 jurinya ada Bli Jaya, Dito Record, Liman Spring, Gums ya? Gums gitar, terus Pateng, dari panitia Pateng. Harus Pateng masih ketua komunitas ya? Pas masih. Dia masih ketua komunitas. Itu acaranya band. Itu Sambal? Wakil. Dia merangkap 2 wakil kegiatan dan wakil komunitas. Yang sebenarnya berat kan yang orang tidak tahu itu kita ngurus surat-surat itu dia surat perizinan atau apa di dalamnya tuh ada sesuatu yang ruwet sebenarnya. Ada deadline yang nggak bisa kita ceritakan dan lumayan ribet kalau dijelaskan. Susah kita ceritakan, memang perjalanannya juga panjang. Mungkin semua event organizer mengalami hal seperti itu. Ya, misalnya kita yang profesional juga mengalami, apalagi kita yang amatir, yang kita coba. Bedanya kita memang kalah di dana. Kita kan nggak ada dana dari awal. Kita main gambling aja. Ya, karena kita kan base komunitas. Kita nggak tahu hitungannya gimana yang benar secara membuat event, kita nggak tahu. Yang penting event jadi, yang kita tahu izin tempat dapat, izin kepolisian dapat, ya udah selesai. Dan di Belah Batu juga sebenarnya kan harus izin ke yang pengelola kan ya? Ya, kecamatan. Dulu di zaman Jengah 2 itu cuma sampai di camat. Tapi surat pengantarnya dari Bendesa, pengantar ke kantor desa,
kemudian dari kepala desa memberi surat pengantar lagi ke camat tinggal minta tanda tangan, beres. Dan yang sebenarnya yang mengelola kan ya, yang setahu saya yang motong rumput itu kan dari komunitas juga sebenarnya, komunitas sepak bola BFC dua itu memang disupport juga kan ya, artinya ya kalau kita dari Jengah, karena kita sama-sama komunitas yang dari Pulau Batu, BFC itu sangat membantu. Jadi dia memberikan kita ruang gerak. Di sini spot yang boleh kalian tanam, di sini spot yang nggak boleh kalian injak atau gimana. Nah, kita juga harus menghormati mereka yang mengelola kan dari BFC. BFC juga mereka pakai dana pribadi mereka, dana komunitasnya mereka untuk potong rumput, untuk merawat rumput. Jadi kita istilahnya lapangan itu memang milik kita bersama. Tapi yang mengelola itu kan BFC. Kita juga setidaknya harus menghormati mereka. Bukan cuma ada BFC di sana, ada kancil mas juga yang kita simpan, yang kita pinjam lapangan basketnya. Kita nggak mungkin bisa ngasih prize money ke mereka, dan mereka pun nggak bakalan terima prize money. Cuman yang mereka minta tuh dari kami itu sebenarnya gini, selama lapangan yang kita pinjam pas kita kembalikan ke camat dan dipakai oleh mereka, rasa lapangannya masih sama, mungkin rumput atau apa. Nah itu kan juga kita harus sama-sama saling menjaga. Kalau kita misalkan secara emosi bilang lapangan ini milik bersama, kita mau pakai seenaknya kita, saya rasa nggak akan ada event lagi di Batu. Karena itu lapangan Batu itu kan untuk olahraga, bukan ada event. Kita hanya minjam untuk event. Kalau lagi sekarang lumayan enak, udah ada panggung disediakan. Panggung permanen ya. Panggung permanen. Dari penerangan juga lumayan bagus. Pas Jengah 2 panggung permanennya belum ada ya? Ada ya? Belum berfungsi secara bagus. Belum kayak sekarang. Saya ambil di spot di sebelah selatan. Bawah itu ya? Panggung. Dan lucunya di Jengah 2 Amin berapa ya? Amin 1 atau Amin 2? Pokoknya Amin 2 acara. Saya hitung-hitung masih minus 21 juta. Dan saya ngomong di rapat teknis kalau kita masih ada minus di 21 juta atau 22 juta, sekitar 20 juta. Dan saya bilang ke teman-teman di rapat teknis, saya nggak tahu gimana pemikiran teman-teman. Awalnya mereka bubar. Setelah saya bilang mereka bubar, nggak ada bilang apa, saya dalam hati berpikir, wah, saya ini bakalan gagal kalau ini sampai nggak nutup, wah lumayan ini. Mungkin bakalan bermotor. Tapi teman-teman yang bubar di pas rapat setelah saya bilang itu balik ke rapat, mereka bawa semua BPKB. Mungkin sekitar 3 atau 5 BPKB di tengah lingkaran kita, posisinya rapat tuh lingkaran semua. Di tengah lingkaran itu ada BPKB 5 atau 4 tidak. Dan siap untuk mensupport. Dan siap untuk ditaruh di koperasi. Dan kebetulan di salah satu anggota kita itu Wahabi juga salah satu megang koperasi, dan dia bilang ya udah 2 PPKB cukup untuk 20 juta, dia bilang gitu. Ya udah PPKB-nya dia, saya nggak tahu tuh PPKB yang saya ingat itu ada top bond yang bawa PPKB mangkok kami kalau nggak salah lagi. Itu dah ininya saling supportnya di komunitas ya, suka duka komunitas. Karena laporan kita juga terbuka, berapa uang yang masuk, berapa yang habis, berapa pengeluaran kita. Saya nggak pernah istilahnya semua panggung segini, ini saya kasih kan nota asli, nggak ada nota apa, nota ini semua saya kasih semuanya di sana. Karena kita di komunitas sebenarnya harus gitu sebenarnya. Karena kenapa jika terjadi satu hal yang tidak kita inginkan, jadinya laporannya kita udah terbuka. Nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang dilebih-lebihkan, nggak ada yang kurang-kurangkan. Jadi semuanya fair lah. Termasuk ke pembayaran dari vendor panggung, sound system, semuanya saya ajak salah satu perwakilan dari teman-teman komunitas yang di luar pengurusan inti, biar kita lebih transparan lagi. Misalkan kita bayar berapa puluh juta, kita aja hitung dulu di tempat kita rapat, uang kita serahkan di sana.
Pas itu kan ngitungnya di backstage ya sama nah itu kan kalau pelunasan gini, pelunasan hospital. Sih ada beberapa fotonya. Dan tiketnya 20.000 ya? Tiket di Jangka 2 25. Untuk dana itu akhirnya ketutup kan? Untuk kita lebih lagi 1,5 juta. pulang lagi 1,5. Modal kita kan 500 cuma buat pengurusan administrasi 500.000. Misalnya kita putar lagi dari uang baju semuanya 500.000. Sehingga saya ngambil kas cuma 500.000 buat fotokopi, pembuatan proposal dan media partner dan sebagainya. Itu habis 500.000, mungkin kurang 400-an. Kalau itu termasuk biaya konsumsi awal-awal. Nah itu kita mulai dapat, kita mulai ada pemasukan, kita putar lagi, pemasukan putar lagi, pemasukan putar terus seperti itu. Dan teman-teman dari band yang seperti Jangka 2 juga lumayan banyak. Sebenarnya kalau saya bisa bilang itu event underground dari untuk tahun ini itu yang terakhir ya, untuk event underground ini. Ya, full underground kan. Full underground. Sisanya kan ya ada sih event-event, tapi kan mereka campuran. Yang ngadain juga bukan dari komunitas, yang ngadain kan dari bukan komunitas lokal lah, komunitas yang dari luar, dari sekolah-sekolah pensi. Kan mereka nggak bisa full underground. Apa akan ada lagi Jangka 3? Mungkin nanti kalau teman-teman kumpul kangen lagi kita buat lagi, karena mungkin Jangka ini bukan masuknya event reguler. Maksudnya mungkin setiap tahun ada nggak, kita misalkan kita kumpul-kumpul ini buat Jangka yuk nggak aku. Tapi menurut kami Jangka itu adalah seperti bayi kami yang kami rawat. Kami membesarkan Jangka bukan semata-mata karena pengen cari keuntungan atau apa, enggak. Komunitas kami cuma pengen senang-senang aja. Kalau masalah keuntungan kayak di Jangka 2 itu 1,5, saya kembalikan lagi ke teman-teman komunitas mau dibuat apa. Mereka bilang masa ya udah syukuran saya habiskan. Mereka bilang ini uangnya mau digimanain, mau beli apa, bebas pakai aja yang habis. Dan penting kesepakatan bersama, semua merasakan kita makan. Teman-teman yang nggak datang pun saya bawakan ke rumahnya masing-masing. Mungkin ada beberapa sponsor pun saya undang, tapi mungkin nggak semua yang datang cuma dari sini untuk online yang bisa datang dari pas itu. Nah ya antara kita ada dadakan aja. Tapi minusnya di Jangka 2 juga banyak, bisa kita lihat. Mungkin dari Pak Kadinopa juga merasakan sebagai MC, sebagai timekeeper dadakan. Ya nggak semua tercover. Kita nggak bisa semulus itulah untuk membuat. Ya namanya kita juga bukan event organizer. Semestinya menurut saya harus ada regenerasi deh. Karena pikiran di umurnya kita sekarang ini bukan lagi pikiran untuk berkembang di sana. Kita pikiran berkembang untuk keluarga kita. Jadi selain kita pasti kita punya pikiran untuk sana juga. Seandainya pun ada regenerasi, kita nggak bisa lepas tangan juga. Jadi kita harus tetap ikut terjun. Tapi bukan kita sebagai kepalanya. Harus ada regenerasi, menurut saya harus ada regenerasi. Dan kerinduan itu mungkin harus terobati menurut saya. Nah untuk dari dua komunitas sekarang siapa ya? Kan masih abu-abu. Ya? Iya sangat abu-abu. Dan harus partai nggak ya masih? Iya. Kalau nggak salah harus partai sama Sambal harus berapa? Sebenarnya itu Sambal kan udah saya ajak ngobrol ke sini, tapi memang karena terbentur acaranya, tadinya saya cuma bisa ngobrol sama Denny aja. Yang mungkin Denny tahu, itu Sambal yang nggak tahu, mungkin Denny ya kurang tahu, mungkin itu Sambal sebenarnya yang tahu. Kayaknya sebenarnya pengennya saya kan ngobrol berdua, bertiga sama itu Sambal.
ya karena berhalangan mungkin bisa dapat ya jadi saya semari ini gitu. Oh, untuk regenerasi jengah nih kan, untuk regenerasi event jengah kira-kira itu akan terjadi atau cuma kita jengah menunggu momen lah terbuat ya, baru kita regenerasi atau memang ada struktur organisasi yang sebenarnya pengennya gini, pengennya event ini bakalan ada terus lanjut, misalkan kalau ada regenerasi lah, ada nanti yang akan terus buat lagi. Makanya pas di 2 tahun lalu atau setahun lalu ada beberapa orang yang bilang saya mau buat jengah yang atas nama jengah 3. Saya bilang ya silahkan buat aja. Apa yang penting apa yang kita cita-citakan di jengah jangan sampai melenceng terlalu jauh lah. Visi misinya jengah itu jangan terlalu melenceng jauh. Misalkan yang paling penting yang saya garis bawah itulah lokal band yang ada di kabupaten kita. Misalkan di Jengah 2 itu kan harus ada tuh ya. Itu kayak tadi masih pakai miskin siapa lagi ya, PTS oh iya PTS yang di PTS Jengah 2 kan PTS nya. PTS kayak gitu. Lokal selain itu ada ya? Enggak ya? Enggak ada, ada Lengkung, ada beberapa, dan Pasar ada 3. Visum Jengah 1 ya? Visum Jengah 1, lokal Jengah 1. Oh ya Visum begitu, Visum lokal Jengah 1. Cuma di Jengah 2 dia main sebagai guest star juga. Visum beli jasa naik ke iya. Makanya di Jengah 3 nanti akan ada dan Bigi sama Miskin ya bakal main tapi nggak di lokal lagi. Kalau kita main gini ya, main sahabatnya mereka nggak main di lokal lagi tapi main itu guys. Kita cari band lokal baru lagi. Kita cari band lokal. Sistemnya memang terstruktur ya untuk sistem band. Itu teorinya, prakteknya nggak tahu. Harapan dan untuk jengah ada nggak? Misalnya ya, semua orang sih semua punya harapan termasuk saya. Jengah ini akan ada. Nah, untuk harapan band sendiri untuk komunitas terutama. Kalau secara saya pribadi sebenarnya masih berharap di jengah itu masih ada. Siapapun nanti yang megang jengah, saya harap akan terus berlanjut. Cuman jangan sampai berpikiran jangan sampai istilahnya buat event ya kita perlu uang, memang kita perlu uang semuanya, kita perlu dana semuanya, karena semuanya nggak bisa gratis ya. Tapi setidaknya saya mau jangan sampai terlalu menonjolkan itu sampai membuang, misalkan pendengar dirubah total formatnya memang hanya untuk tujuan dapat keuntungan. Itu yang sebenarnya saya nggak mau secara pribadi. Padahal sebenarnya tujuan jengah itu selain memuaskan diri sendiri, memuaskan komunitas dengan event, juga mengangkat band lokal kan. Iya. Itu yang sebenarnya mengangkat band lokal yang mungkin kurang panggung atau mungkin kita perlu push lagi. Itu yang sebenarnya tempat. Ada hal-hal lain ya yang diceritakan, mungkin saya fokus di jengah aja untuk ngobrol ke Denny karena kehidupan pribadi Denny tidak perlu diumbar. Dari awal saya memang bilang deh, kasih saya sedikit tentang jengah. Pengalaman saya di jengah ya nggak terlalu banyak, nggak bisa dibilang terlalu banyak juga. Saya juga nggak tahu gimana sistemnya di teman-teman di komunitas kan. Kan cuma menjalani apa yang mereka minta, menjalankan sebisanya saya. Artinya dan sebatas di ketua panitia lah ya. Dan mungkin nanti Jengah 3 mungkin juga bisa ada, mungkin kita juga pernah buat trailer ya kan. Ya, sudah ada trailer Instagram, sudah ada proposal yang saya edit. Ujung-ujungnya kanat juga kan. Kanat juga, karena kita nggak bisa bergerak. Nah di event itu nggak bisa bergerak 1-2 orang aja. Itu event komunitas, teman-teman yang lain juga menunggu kepastian. Kalau semuanya terkumpul di saya untuk jengah, kayaknya nggak bisa. Apalagi nanti kan status saya berubah itu bakalan susah. Sudah mengajak
gini ya, kegandengan. gandeng. Saya nggak pernah bercita-cita untuk event besar, jadi event yang gimana nanti ke depan. Cuman saya pengen event itu ada dan bisa berlanjut, nggak perlu setahun sekali, mungkin Penting ada. tahun sekali, mungkin kapan mau ada aja. Tapi yang saya pengen, yang pertama perizinan yang kayak gitu tuh harus diurus dulu. Jangan sampai yang kayak gitu tuh kita sampingkan, malahan di hari H yang saya takut seperti itu teman-teman. Nanti di hari H mereka urus perizinan, mereka gampangkan perizinan, hari H ternyata acaranya di stop. Itu yang saya mau. Itu sebenarnya perizinan itu sebenarnya dasarnya. Itu paling Dari dasar. berapa kali saya buat event, nggak bisa cuma ngomong nantinya kalau ada apa-apa hubungi dia, saya nggak bisa ngomong gitu. Yalah tuh udah gampang, nanti hubungan saya minum HP, saya nggak bisa gitu, cuma harus ada hitam atas putih. Bertanggung jawab. Walaupun cuma ada hitam atas putih tapi kita tidak ke tempat yang semestinya, salah juga, kita juga kena. Itulah ruwetnya perikanan. Ya, mungkin segitu aja dah kita ngobrolin tengahnya, nggak ada yang bisa dikulas lagi karena 70% saya mengenal Denny dari dulu lah, hal pribadi nggak, hal pribadi kemarin ya. Kalau pribadi konsumsi kita aja. Nanti setelah kamera off baru diceritakan. Ya makasih ya. Gitu.